Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Gemolong berdiri tahun 1974. Diawali dari pengajian Nuzulul Quran yang dihadiri atau dimohon untuk tausiahnya adalah beliau Al-Ustadz Almarhum Allahumma firlahu warhamu, yaitu beliau Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro. Kemudian dengan beberapa materi yang disampaikan untuk dihimbau agar ngaji tidak hanya setahun sekali, tapi itu adalah kebutuhan kita untuk akhirat, maka mestinya ngajinya tidak hanya setahun sekali. Adapun sejarah daripada berdirinya pengajian Gemolong 1 yang dulu namanya pengajian perwakilan Sragen, karena pengajian termasuk pengajian tertua di Sragen. Tadi diawali pertama kali beliau Ustadz Abdullah itu diundang untuk mengisi pengajian Isra Mi'raj di Dempul, Kelurahan Empat Wadas. Waktu itu beliau menceritakan tentang betapa pentingnya umat Islam itu mengaji Al-Quran. Sebab kalau umat Islam tidak mengaji Al-Quran, malah menjadi musuhnya Quran. Itu kata beliau pada saat itu. Dan pada saat itu beliau agak nada tinggi marah itu karena sebagian dari pemuda-pemudi itu ramai gitu. Sehingga pada saat itu beliau nadanya agak tinggi sampai pemuda-pemudi kemudian diam semua. Saat itulah saya tertarik dengan kajian beliau karena yang disampaikan ayat hadis, tidak sekedar cerita. Ternyata yang mendatangi pengajian Isra Mi'raj tidak hanya saya saja, tidak hanya Bu Suroni saja, termasuk dari Gemolong juga banyak, antaranya termasuk Pak Sunarno juga datang dan lain-lainnya. Sehingga kajian beliau itu sangat menarik, sehingga di Masjid Gemolong, Baitul Salam itu, diadakan pengajian pada saat itu Nuzulul Quran, juga mengundang beliau. Apalagi temanya Nuzulul Quran, maka beliau menjelaskan sangat dalam sekali betapa pentingnya orang Islam mengaji Al-Quran. Kemudian dari masyarakat Gemolong khususnya juga minta didirikan untuk Majelis Tafsir Al-Quran pada tahun 1974. Kalau tadi peringatan Nuzul Quran ya 17 Ramadan, ya tahun 74 sama bulan hijrahnya saya lupa, tapi 74 itu. Kemudian pada saat itu sepakat di Gemolong mengadakan kajian Majelis Tafsir Al-Quran, tapi beliau punya syarat. Jadi saya mau mengisi di sini asal ada murid saya di sini.
Dan saat itu pengajian di lingkungan Masjid Gemolong, Masjid Baitus Salam Gemolong. Kemudian dalam kajian-kajian akhirnya beliau selalu memberikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah seluruh masyarakat Gemolong mendukung sepenuhnya pada saat itu. Namun dalam perjalanan waktu setelah kajian-kajian mengarah kepada bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sedikit ada perbenturan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Akhirnya pada saat itu juga terjebak menjadi dua, antara tetap mempertahankan adat kebiasaan yang berlaku dan berusaha hijrah dari kebiasaan yang berlaku yang memang tidak ada tuntunannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap menekuni kajian itu sampai hari ini. Adapun perkembangannya antara lain bahwa Majelis Tafsir Al-Quran Gemolong 1 dilihat dari tempat kepengajiannya, antara lain yang pertama pengajian itu dilaksanakan di halaman Masjid Baitus Salam di Gemolong, yang saat itu kondisinya masih demikian. Sekarang sudah ada pembangunan, perubahan cukup bagus. Setelah demikian dipindah ke lokal SMP Muhammadiyah Gemolong. Dari SMP Muhammadiyah Gemolong kemudian karena ada sesuatu hal akhirnya pindah ke tempat ibunya Bapak Akhyani, pendiri utama Majelis Tafsir Al-Quran untuk di Gemolong, yaitu Bapak Ibu Harjo Sumarto. Pada waktu itu di rumah beliau. Akhirnya kita membeli pekarangan atau tempat yang sekarang kita tempati ini, ya alhamdulillah, dengan ukuran yang cukup luas pada waktu itu, dan akhirnya didirikan bangunan Majelis Tafsir Al-Quran yang mulai saat itu baru bangunannya kurang up to date, sekarang sudah wajahnya dirubah seperti tahun ini. Perkembangan berikutnya, saat itu dari keluarga besar Gemolong masih banyak daripada usia-usia produktif dan anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut, terutama dengan dasar din. Maka akhirnya muncullah gagasan untuk sekolah formal, untuk ini mendirikan TK MTA di Gemolong. Untuk TK MTA Gemolong ini berdiri tahun 1991 kalau tidak keliru. Jadi berdiri TK MTA 1991. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan doa restu dari para segenap warga dan umat Islam, akhirnya perkembangan TK MTA cukup pesat dan alhamdulillah mendominasi di daerah Gemolong. Siswanya cukup subur. Sekali lagi ini karena berkat pertolongan Allah. Di samping itu juga dari segenap warga juga ingin membutuhkan ini yang bentuknya adalah seperti TPA. Maka akhirnya kita juga mendirikan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang alhamdulillah juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala
TPA, MTA, Gemolong, bahkan sampai puncaknya, sampai klimaknya siswa atau santrinya sampai mencapai 400-an. Ini mencapai 400-an. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di Gemolong juga berdiri Satgas. Ini, dan Satgas ini adalah cukup dominan juga, dan jumlah Satgasnya juga tidak hanya sedikit tapi cukup banyak juga. Jadi apa yang disampaikan oleh pusat seperti TMMD, seperti kegiatan-kegiatan di lingkungan daerah, kerja bakti bersama masyarakat yang dikomandoi oleh beliau Bapak Camat Gemolong, maka untuk MTA justru pegang peranan utama. Selama saya menjabat camat di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, situasi dan kondisi keagamaan di Kecamatan Gemolong sangat kondusif. Kerukunan antar umat beragama juga bagus, kerukunan umat seagama juga baik, tidak ada, insya Allah tidak ada kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami bersama Muspika Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka menciptakan kondusivitas di wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. MTA ini kiprahnya juga baik itu dalam segi kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Yang jelas dalam hal pendidikan di Gemolong juga MTA juga sudah mendirikan berbagai lembaga pendidikan, dan itu berpotensi baik, sehingga turut serta untuk mendidik anak bangsa di Kecamatan Gemolong ini, anak bangsa yang cerdas, anak bangsa yang berkarakter, beriman. Jadi yang penting itu kami terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya bahwa untuk Maisah masyarakat atau keluarga besar di Gemolong ini ada terdiri dari mayoritas petani, kemudian disusul yang kedua adalah pedagang, dan ketiga adalah PNS, dan PNS itu sedikit tapi paling banyak didominasi oleh petani, didominasi oleh pedagang. Untuk Maisah, ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat kita adalah sangat strategis, ini di jantung kota dekat pasar, ya, dan pasar alhamdulillah ini dikuasai atau didominasi oleh warga Majelis Tafsir Al-Quran. Dari ujung barat ke timur bagian depan, menuju ke selatan sampai selatan, kembali ke barat lagi, mayoritas adalah warga kita yang berdagang di situ. Belum lagi di tengah juga banyak juga warga kita yang berada di sana. Yang wujudnya Maisah itu ada kelontong, kemudian ada bumbu, ada ayam, kemudian ada mie ayam, kemudian ada sayur mayur, kemudian ada buah-buahan dan sebagainya dan sebagainya. Ini di samping kelontong juga ada warga kita adalah ini pakaian atau ini jual pakaian, banyak juga, terdiri 4 atau berapa orang ini warga kita yang jualan pakaian, kemudian bakal-bakal atau calon pakaian dan sebagainya itu banyak juga di Gemolong. Paling tidak ada 2 atau 3 orang ini di Gemolong. Alhamdulillah. Begitu pula ini untuk Maisah dari warga kita yang sekarang ini sangat ya boleh dikatakan ini maju. Antara lain ada ini tukang mobiler, dan ini alhamdulillah bahkan banyak pesanan-pesanan dari sekolah baik SMA, SMP, SD dan sebagainya, bangunan-bangunan ini mobiler yang wujudnya kursi, meja, papan tulis dan sebagainya, ini kepada saudara kita. Alhamdulillah tidak hanya dari SMP kita, SMA kita, tapi juga dari luar yang banyak. Ini alhamdulillah untuk menopang kegiatan daripada fisabilillah ini tadi. Dan ada dari tukang las dan sebagainya. Ini ada las besi, ada las yang biasa-biasa saja ini.
Ya, untuk bangunan ini juga ada di warga Gemolong. Insya Allah warga Gemolong itu dari segi apapun kehidupan ini ada di Gemolong. Inilah antara lain sekelumit dari perkembangan Majelis Tafsir Al-Quran untuk cabang Gemolong. Jadi sampai sekarang saya masih diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan perkembangan daripada Majelis Tafsir Al-Quran cabang Gemolong. Nah, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya kira cukup sekian saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.